Dicari-cari nggak ada dia. Giliran nggak dicari ketemu. Ikat rambut. Giliran dicari kau nggak ketemu kau ya. Kau sembunyiin ya. Kau dibalik-balik bajunya tadi dia. Amit sunjul aja. Biar aja teman-teman Bunda, biar aja teman-teman McDonald Bunda tahu sekolah si Bunda udah dapat baju baru tuh sama celananya. Ya kan, biarin aja. Dia udah lihat pasti mereka udah lihat live-nya Bunda ini. Lihat live-nya Bunda, live-nya si Umi. Dia udah pakai baju itu, udah ada baju barunya, berarti udah ada dong. Kemarin kan Bunda bilang belum ada gitu kan. Sekarang mereka udah nonton live-nya Bunda. Pasti mereka udah tahu udah ada nih. Nggak aku pakai biar aja. Ya, simpan terus. Sampai aku mau pakai baru aku pakai. Ya. Kan teman-teman Bunda kan pada nanya, "Kok kamu nggak pakai baju yang kayak gini?" katanya. "Belum datang bajunya." Kok lama bener? Kami udah datang semuanya. Aku belum, aku bilang. Makanya aku masih pakai baju ini, aku bilang. Tanya dong sama bosnya. Enggak, biarin aja. Sekarang mereka udah tahu tuh, dan nengok live-nya Bunda itu. Udah ada. Tetap gue nggak mau pakai. Biar aja. Nanti kalau ditanya sama manajernya Bunda, Bunda bilang aja, saya nggak bisa pakai baju langsung begitu. Saya punya syarat sendiri, saya punya aturan sendiri, saya punya ritual sendiri dalam memakai baju kerjaan. Karena ini baju menyangkut mata pencarian saya, menyangkut rezeki saya. Jadi ada tanggal-tanggal yang terkhusus yang harus saya pakai pada saat tertentu gitu. Kalau saya udah pakai saya harus memakainya dengan memulai tanggal yang ini gitu, bulan yang ini gitu. Bulan kapan? Tahun depan. Bulan surah, malam surah gitu. Tahun depan malam surah gitu. Tanggal berapa itu katanya? Bulan berapa? Menjelang mau lebaran. 4 bulan lagi gitu loh. Nah, kau kusimpan ya. Kau kusimpan. Gak aku pakai kamu. Gak aku pakai kamu. Hari ini Bunda pakai baju ini aja. Aku masih suka pakai baju ini, ya. Celananya mana? Celananya masih pakai celana yang lama, yang busuk-busuk, biar aja gitu. Ya. Celananya masih celana yang lama. Hari ini Bunda pakai baju ini dan aja situ. Satu Hamburg, satu Jerman McDonald 1 Jerman itu semua udah pakai baju kayak gini. Mungkin Bunda sendiri yang belum pakai. Biarin aja. Soalnya kan baju ini kan ada yang bilang, soalnya kan ini bajunya masih dalam keadaan belum resmi, belum betul-betul resmi, tapi belum jadi masih ada yang belum ada bajunya, ada yang belum dapat bajunya, jadi masih belum dikontrol. Jadi Bunda bilang aja baju Bunda belum, itu ukurannya pada nggak sama. Kenapa? Kebesaran. Kok kebesaran? Makanya saya mau tukar lagi tuh. Pokoknya aku buat pusing semuanya. Bisa teladah. Udah ganti aja lah baju merah itu ya. Bajunya aja Bunda. Besok Bunda libur kan. Bapak kita ganteng ya, Mak. Paling ganteng di dunia bapak kalian. Kayak sayur lodeh. Kenapa?
Dilipat lagi, dibongkar. Minum kopi ya. Bentar ya Bunda, minum kopi dulu. Berdayung sampan berdua, tak luput dari pandangan, terbayang-bayang di mata. Kenapa suaraku kayak gini ya? Serak-serak kayak gini suaraku. Kenapa kurang minum air? Makanya minum air ya. Minum air kau. Makanya suara kau kayak gitu. Kayak bapak-bapak suara kau. Serak-serak gitu. Minum air makanya Kola, jangan sok-sok minum air kau. Ya, minum air kau. Nanti kau kena sakit ginjal baru tahu. Bandel sih kadang-kadang. Minum air. Itu kurang minum air kau. Biasa suara kau kan bening. Pagi-pagi suara kau tuh udah kayak penyanyi keraton. Suara tuh serak-serak gini. Suara Bunda serak ya? Serak suara Bunda ya? Hah? Suara Bunda serak ya? Iya, kurang minum air. Serak. Kurang minum air aku nih. Nggak tahu lah, bodoh kali, malas sekali minum air. Ingetin ya kalau Bunda di McDonald ya, Bunda jangan lupa minum air gitu ya. Soalnya Bunda kalau kalau di McDonald itu, kalau udah kerja sibuk dengan dunia sendiri. Kesana kemari lah, apalah, so rajin. Nanti ingetin Bunda ya. Ingetin Bunda ya. Nanti ingetin Bunda ya. Pas mau pergi kerja jam 8 malam nanti. Aduh, kerja jam 8 malam. Sejak kau ada di hatiku, dicuri cinta, pulang pun tiba. Rasanya ku bawa lari. Emang Bunda terasa kali sih ngomongnya beda. Terasa kayaknya suara Bunda tuh kayak mana gitu, kayak suara bapak-bapak. Terbayang-bayang tuh kan gak bisa gue. Suara gue udah serak ini. Air kok minum gak ada. Padahal Bunda udah beli ini ya. Ini udah Bunda beli untuk persiapan di McDonald, nggak kebawa. Percuma aja kau beli ini beli itu. Menghayal, ini tempat air gue, minum air gue. Tapi nggak minum kau. Nanti ingetin Bunda ya. Alah, nggak usah sarapan lah Bunda ya. Kenyang kok Bunda. Nggak usah minum aja deh, minum kopi aja. Nggak nafsu Bunda makan croissant. Minum kopi aja udah, pakai susu. Tak kok lagi udah lapar makan sono. Masih ada susunya, alhamdulillah. Udah semua makan aja. Berdayung sampan kita berdua di Danau Toba, Sumatera. Kan suara Bunda kayaknya lain ini. Serak suara Bunda loh. Suara rokok Bun jangan lupa. Jangan rokok lah. Air putih ingetin.
Bunda lebih nggak ngerokok daripada minum air putih. Nggak tahu. Pokoknya kalau udah ngopi ngerokok harus ada, makan rokok harus ada. Tapi minum nggak diopenin. Kadang-kadang Bunda marah pada diri sendiri loh. Padahal di McDonald tuh udah paling enak kerjanya. Mau minum apa bisa, minum Coca-Cola, minum Fanta, minum Sprite, ya, minum es, minum apa aja. Lemon teh, es krim, segala macam, air putih gas, air putih yang pakai gas ada, air putih nggak pakai gas ada. Minum gasnya pun boleh. Cukup lah udah. Tapi bundanya yang gila. Malam Bud minum air putih dulu sebelum kopi. Hah? Iya. Oh ya. Kenapa rupanya kayak gitu? Oh iya ya. Oh gitu pula. Biar apa? Biar gak mah ya. Iya. Ini kayak gini ini ilmu. Kalau kayak gini Bunda pasti denger ini. Aku kalau yang kayak gini nggak kucuekin. Makasih ya buat sarannya. Oh gitu ya. Baru tahu aku. Air putih itu bagus Mami. Bagus sih, memang bagus. Cuma kadang-kadang aku lupa. Pokoknya Bunda tuh jarang kali minum air. Nggak tahu lah semenjak kalau waktu di Frankfurt Bunda rajin kan minum air kan? Rajin kan? Makanya mukaku cantik. Kalau di Frankfurt itu kan Bunda belum terlalu tua kayak babi gini kan? Belum. Waktu di Frankfurt itu kan Bunda rajin minum air. Berliter-liter. Ini nggak tahu entah kenapa. Kok bodoh aku nih ya. Padahal air depan mata loh di McDonald itu. Tinggal diambil aja gitu langsung minum. Nggak mau, nggak teringat minum. Ingat, soalnya apa? Mungkin karena kerja itu kali ya. Jadi pikirannya kemana-mana udah. Mikirin, soalnya Bunda kalau udah kerja serius. Jadi nggak mikirin air putih lah, minum penyakit ginjal lah. Agak enakan sih. Agak enakan suara Bunda. Iya ya. Agak nyaring gitu suaraku kan. Iya. Dengar tetangga kau suaraku. Iya. Agak enakan gitu suara Bunda sekarang. Kayak enak gitu tenggorokannya. Siapa tadi yang komen? Ih, matinya kau masuk surga lah ya. Aku doakan ya. Matimu masuk surga. Lepas dari azab kubur. Ya. Aku doain. Selamat dunia dan akhirat. Ilmu yang bermanfaat ya. Kau curahkan ilmu di sini. Dilakukan orang-orang lain. Bertumpuk-tumpuk pahala kau. Kau berikan ilmu yang baik, dilakukan oleh orang lain, kau dapat pahala. 419 orang, jika mereka melakukannya setiap hari seperti kau bilang itu, minum air putih sebelum minum kopi, kau dapat pahala besar. Itu ilmu yang itulah ilmu yang itu namanya ilmu zariyah. Ilmu yang dibawa sampai mati. Ya, ilmu yang diwariskan. Ya. Sama aja kayak gitu. Ngajarin orang baca bismillah, ngajarin orang bersedekah, ngajarin orang kesehatan, itu ilmu zariyah, ya. Ilmu yang gak akan pernah putus. Itu yang dibawa sampai mati. Terbayang-bayang di mata. Terbayang-bayang. Tangga kau ntar kau dibakar muka kau. Tetangga kau masih tidur. Suara kau udah segede-gede gajah. Dan dibakar sama tetangga kau baru tahu. Kalau lepas kontrol. Kadang Bunda ini lepas kontrol ya. Kayak nelpon, kayak Bunda ini kadang ngomong kayak nelpon sama orang. Padahal nge-live gitu ya. Musik. Begitu pula kalau pagi-pagi minum kopinya pakai minum air putih dulu gitu ya. Kalau bisa air putih gitu ya. Kan?
Iya sih kalau udah kena sakit. Emang bener ya. Kalau udah kena sakit ginjal itu repot ya. Temen bunda itu ya, eh mamanya kena sakit ginjal. Ya Allah. Untung aja ini ya, tinggal di Eropa ya. Jadi masih ditanggung pemerintah. Ya Allah. Kalau Indonesia apa nggak jatuh miskin itu? Reksa cuci darah hampir tiap minggu. Aku bilang, jadi kalau udah kayak gitu kayak mana itu? Ya udah susah. Ya Allah sedihnya. Cuci darah tiap minggu. Mahal lagi bayarnya. Makanya kau Bun banyak minum air putih atau mentah juga boleh biar sehat kau Bun. Di sini nggak ada, di sini airnya langsung boleh diminum. Air mentahnya di sini air keran tuh udah boleh diminum, nggak apa-apa. Di sini boleh. Saya udah 8 tahun jadi pasien cuci darah. Iya, kayak mana ceritanya Jan Lai? Emang kalau 8 tahun jadi pasien cuci darah, kamu pasiennya gitu? Oh kamu pasien orang cuci darah gitu? Oh ya. Maksudnya gimana sih nggak ngerti? Kau kerja di rumah sakit, melayanin pasien yang cuci darah gitu. Terus kayak mana itu? Nggak sembuh-sembuh darah, nggak bisa sembuh. Nggak bisa sembuh ya? Kalau udah kena sakit kalau udah cuci darah gitu nggak bisa sembuh, nggak bisa sembuh. Nggak ada gitu yang bisa. Gimana sih nggak ngerti? Minum air putih lagi boleh nggak diulang balik gitu? Mana tadi yang komen itu? Yang si Jen apa namanya? Mana? Mau naik nggak? Mau naik nggak ngobrol sama bunda? Aku pasiennya, aku yang gagal. Umur kau berapa? Coba naik. Mau naik nggak Jen? Mau naik nggak Jelai? Coba jelaskan dulu. Kamu mau naik nggak? Bunda naikin ya. Terus kayak mana keluhannya? Coba naik. Naikkan itu. Naiklah. Nggak boleh banyak minum. Oh iya. Naiklah. Udah bunda naik ini tuh kamu. Bunda mau nanya-nanya. Rasanya kayak mana? Awalnya kayak mana? Kau nggak minum-minum air gitu? Emang umurmu berapa sekarang? Sama kayak aku. Apa di bawah bunda? Nggak apa-apa, nggak mau naik. Halo. Halo, Kamu sakit ginjalnya udah berapa lama? udah 8 tahunan. Awalnya gimana sayang? Awalnya kenanya pas kehamilan, Bun. Loh, umur kamu berapa sekarang? Sekarang 38. Masih Saya muda ya. kenanya 30. Oke, kenanya umur 30. Emang gimana ceritanya? Kamu nggak minum, kamu kok langsung bisa kena ginjal positif gitu? Emang Eh, tiap hari nggak minum gitu maksudnya? Minum, cuman awalnya ketahuannya kan pas lagi hamil. Loh, Lagi hamil emang eh, 5 bulanan. loh, Itu bengkak tiba-tiba. hah? Bengkak? Bengkak nanti mukanya bengkak. Iya, Tuhan. bengkak. Terus nanti tangannya yang bengkak atau jarinya yang bengkak. Jadi Atau kak? keanehan itu yang Atau menyebabkan kaki? aku pergi cari dokter. Kemarin Hah? kemarin kayaknya kaki bunda kayak kok waktu bunda di Berlin itu kan, kok kaki aku kok gendut gitu loh. Oh, Enggak ya? bukan lah. Kalau kalau memang mau tahu kita harus cek darah rutin. Tapi kamu memang memang sebelum hamil itu memang kamu jarang minum gitu. Kayak apa kamu eh, Minum, minum seperti biasa, Bun. Cuman ya itulah, katanya sih keracunan kehamilan, tapi yang menyebabkan sampai ginjalnya juga kena. Sekarang sih udah kronis ya. Kemarin terakhir saya periksa katanya, kamu udah nggak bisa lagi. Jadi cuci darah terus. iya, iya. Ya Allah serem kali. Terus cuci darah itu jadi kalau nggak cuci darah Hmm? nggak bisa, harus cuci darah. Harus kalau nggak cuci darah nggak bisa, Bun. Kalau cuci darah kan
dia kayak penyambung nyawa. Jadi Hah? kita cuci darah itu seminggu 2 kali kan, Senin Kamis misalnya. Nah, Ah, jadi dua. Senin Kamis kita dijadwalkan untuk cuci darah, itu harus, jangan nggak pergi. Karena bedanya tuh kalau kita cuci dan nggak cuci, kalau cuci itu setelah cuci kita rasanya seperti kita habis mandi bersih, pakai baju bersih. Nah, tapi kalau kita tidak cuci darah, itu racun numpuk dalam badan. Jadi dianya kita rasanya tuh seperti kita tuh kucel, bau, kotor gitu, tidak Terus, nyaman dan bahayanya sesak. Kalau udah kena sakit ginjal tidak boleh banyak minum. Karena kalau banyak minum termasuk sup ya, sup loh, juga ya. Jadi ya gitu kalau nggak kita, lagi. hah? Kalau udah kena sakit ginjal malah nggak boleh minum, nggak boleh minum banyak. Ini nggak boleh. Karena kalau kita banyak minum kelebihan, kita bisa sesak, Bun. Airnya numpuk di paru-paru dan itu menyebabkan kita sesak kayak orang COVID itu. Coy, berarti bisa meninggal dong. Bisa. Emang kalau udah sakit ginjal itu bahaya ya, bahaya, bener bahaya ya. Bahaya, Bun. Itu kan apa kayak eh, kritis lah ya. Kalau orang kena diabetes juga kena ginjal biasanya. Jadi kalau orang hipertensi juga bisa kena ginjal. Ginjal tuh kayak pintu utama ya, dia yang memfilter kita punya racun. Jadi makanan yang kita makan semuanya sebenarnya tuh beracun. Sampai beras juga ada racunnya, air putih juga ada racunnya. Nah, Cuman karena ginjal yang sehat, dia bisa menetralisir, bisa memfilter racun yang dibawa. Termasuk kayak makanan yang kita makan enak kan ada MSG semuanya ya. Nah hmm, itu dia, itu yang menyebabkan racun menumpuk di dalam badan. oh gitu. Itu bahaya Bun, makanya Bunda harus banyak minum. Makasih buat informasinya ya. Ya, enggak kalau Bunda memang Bunda ingat-ingat sih memang kadang-kadang sehari tuh Bunda cuma minum sekali di gelas kecil dua. Udah ingat ingat benar Bunda. Kemarin minum segelas udah gitu. Cuman cuman sering minum ini kadang-kadang cuma minum kalau minum LM tahu kan lemon tea yang es Iya, lemon tea tahu. itu Iya. minum kalau misalnya habis makan McD minum itu gitu. Minum air kadang-kadang Oh, segelas 2 kali sehari. Normalnya berapa sih minum minum air itu sehari? biasanya sih disarankan kan 8 gelas ya. 8 8 gelas sehari. 8 Nah, 8 gelas itu 8 gelas ini gitu maksudnya. gelas normal lah, iyalah lebih pendek-pendek sedikit lah, kurang Oh, lebih kalau saya gitulah. kan gelasnya segini. Lebih tinggi lagi, lebih Oh, besar. Bunda minumnya dua itu. kayak kalau nggak salah 2 liter sehari ya. 2 liter sehari. Banyak kali ya. Kayak mana lah. Hmm. Banyak kali air sungai aja ntar aku minum. Ih, tapi kan kita minumnya bukan sekaligus, Bun. Kan Oh, iya. ada pagi, nanti agak Oh, siangnya minum lagi gitu. sungainya yang udah jumlahkan sehari segitu gitu. Bukan sekali minum gitu. Iya, Oh, iya. Ini malah maaf saya nggak bisa video juga nih, nggak muncul gambar saya juga, tapi nggak apa-apa lah, saya agak pucat sih. nggak nampak Kalau mukanya. orang kalau orang gagal ginjal tuh anemia, Bun. Jadi kesannya memang agak itu pucat. Kita, iya anemia, kurang darah, Apaan sih? kurang Lupa. kurang darah, Hah? kurang darah, Kurang darah. kurang darah, Kurang darah jadi Mm-mm. mana? Pening puyeng, puyeng, puyeng. Kurang darah. Jadi karena kita produksi darahnya jadi sangat pelan ya. Jadi untuk orang yang pasien ginjal itu memang kurang darah biasanya. Hmm. Gitu. Iya, jadi bawaannya ya gampang capek. Ya pokoknya jangan sampailah jadi grup kita nggak bagus. Sudah sangat mengerikan pokoknya. Saya sudah banyak kali operasinya. Tuhan, astagfirullahaladzim. Operasi apa aja itu? Operasinya kan ada alat itu ya. Kalau kita pertama kali cuci darah, ada yang ditusuk lewat paha kan ya, supaya kita bisa cuci darah, cari pembuluh darahnya, supaya Ngeri. kita bisa cuci darah. Habis itu kita pasang pasang Simino, terus kita pasang double lumen yang ada di leher. Pokoknya berantakan lah. Itu semenjak udah Iya, semenjak udah kena sakit ginjal udah kena sakit itu langsung begitu semuanya terjadinya ya. iya, semuanya terjadi begitu cepat dan tanpa tanpa bayangan ya terjadinya ya. Jadi aku jalan aja lah pokoknya. Ngeri juga ya kalau nggak punya duit apa nggak repot itu. Iya. Itu dulunya sih ada yang bilang kalau udah sampai cuci darah, kamu nggak lama lagi katanya kan. Heeh. Kalau saya waktu itu kan masih muda ya, jadi diomongin kayak gitu jadinya, aduh Tak- kenapa kayak gitu, kita masih muda kan ya, masih banyak harapan, masih banyak mimpi yang belum tercapai.
Bener. Tapi setelah 8 tahun ini saya laluin ya, namanya juga Tapi kenapa nyawa ya, semua kan di tangan Tuhan kan ya. kamu kena maksudnya kamu semenjak udah kena ginjal itu, udah positif itu, mungkin kamu langsung memperdulikan dirimu. Jadi kamu lebih rajin cuci darah. Jadi otomatis mungkin itu juga memperpanjang usia, Jadi otomatis mungkin itu juga memperpanjang usia kali ya. Cuci darah itu mau nggak mau harus mau, karena Ya kita kena bisa merasakan efeknya. kena itu sebabnya kamu lakukan, makanya sampai saat ini masih bertahan. Jadi kayak nggak terlalu parah. Kalau orang yang nggak punya duit gimana ya? Untungnya sekarang juga ada BPJS, Bun. Nah, Oh, itu saya juga bantu sama BPJS. Awalnya memang berat ya. Sekali cuci darah itu perlu 1.200.000 ya, sekali cuci ya. Sedangkan kita 1 minggu 2 kali. Ya. aduh banyak. Sekali cuci 1.200.000. Ini saya dari Pontianak nih. Saya dari Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi rumah sakit swasta yang saya tuju itu tidak ada BPJS. Jadi sekali kita cuci itu pribadi, sekali cuci itu 1.200.000. Jadi kita perlu cuci Senin sama Kamis kan 2 kali ya seminggu ya. Kalikan aja, Bun. Itu konsepnya ya, kalau kerja dulu, kalau mata pencariannya gimana ya? Nah, itu dia. Saya juga. Ya itulah balik lagi untungnya ada BPJS. Hmm, BPJS sangat membantu. BPJS itu ya. Iya, BPJS sangat membantu. Itu Ini namanya juga sudah suratan, Bun. Jadi harus kita terima. Kita nggak boleh nyalakan kiri kanan. Yang makan kan kita sendiri juga, ya kan? namanya kecelakaan udah pada diri kita, apa ya namanya, udah dari sananya ya. Iya, betul, Bun. Makanya Bunda masih sehat, banyak-banyak minum. Eh, Kalau teman-teman pasien yang lain sih, mereka biasanya kayak supir truk ya. Terus orang-orang yang kerja keras lah ya. Jadi itu banyak kan mereka kenanya katanya sih minum itu apa? Minum minuman berenergi ya kan. Hmm. Nah, terus dia tuh minuman teh manis yang instan itu saya nggak bisa sebutkan judulnya ya nanti kenapa-napa pula. Nah itu rata-rata mereka kena dari situ. Minuman berenergi ya kita tahu lah ya. Nah, apa itu? Pokoknya, Biasanya mereka ngakunya dari situ. oh gitu ya, pokoknya Bunda doa Ya, ya, semoga tapi nggak bisa membaik ya kalau udah kena ginjal gitu. udah nggak bisa Bun. Ini sudah Nggak, kronis ya. maksudnya nggak bisa normal lagi, jadi kayak bukan seperti penyakit yang bisa kalau kita rutin eh, apa masanya rutin Hmm. jaga lagi, enggak ya. Nggak bisa Bun, nggak Jadi, bisa. Itu udah rusak. Terakhir saya USG ya, keadaan ginjal saya dua-duanya ginjal kan ada dua ya. Kalau untuk normal biasanya tuh ukurannya tuh sebelah tuh 12 cm ya. Saya punya dinyatakan sama dokter fungsinya tinggal 5% waktu itu ya. hmm, Itu 3 tahun yang lalu ya, fungsinya tinggal 5%. oh Jadi gitu. memang udah dinyatakan kronis sih. Jadi ya udah, saya juga nggak mau pikir lah. Yang penting saya masih bisa bangun, masih bisa bernafas, masih bisa ketawa, makan dan tidur. Udah, Hmm, gak usah banyak pikir. Namanya juga urusan Tuhan ya. iya sih ya, Bunda doa Iya, mudahan sehat terus lah ya, sehat terus, murah rezeki, eh amin. dan Tapi Bunda, semuanya, apa iya, apa tadi, pakai apa, surat apa, pakai G apa ya? BPJS. Nah, itu nggak ada Iya, ganjilan-ganjilan, semuanya teratur gitu ya, Bunda iya doakan betul. Iya ya. betul. Makasih Iya. makasih Thank you ya Bunda ya. Thank you ya, semuanya udah doakan saya. Thank you. ya sama-sama doain ya teman-teman. Iya, iya. Bye. Bye. Hmm. Besok gue langsung minum lagi, nggak berani aku, takut aku, parno Bunda, parno aku. Kemarin Bunda sudah parno pas nengok mamanya teman Bunda meninggal itu. Kenapa Kak dia meninggalnya? Kena ginjal katanya. Lah, ginjal? Emang kenapa ginjal? Oh dia kalau udah sakit nggak bisa sembuh lagi ya? Nggak bisa pulih gitu? Nggak ada ramuan apa gitu buat memulihkan gitu? Hah? Coba nanti Bunda cari ramuan di mana gitu ya, di gunung-gunung gitu ya. Ada nggak? Ketemu kakek-kakek sakti gitu. Kakek saktinya penyakit ginjal. Ada nggak sih akar-akar pohon yang ada katanya gitu ya? Di mana, di pucuk sono pergi kau, melintasin gunung dan samudra katanya. Mau aku.
coy. Takut bunda ah. Takut. Kenapa tunggu besok sih? Enggak, aku tunggu besok sekarang. Mulai hari ini di depan kalian, insya Allah aku berjanji akan minum air putih. Karena kalau udah tadi kata dia kalau udah kena sakit ginjal, cuci darah. Makanya kalau ginjal kita sehat, nggak perlu cuci darah, nggak repot, coy. Takut aku, serem. Makanya kadang-kadang aku bingung kalau lagi udah kepikiran terus. Kita dengerin musik dulu ya, musik dulu lah. Kepikiran terus bunda jadi parno. Lagu ini ya, bidadari ini ya, melanggar hukum ya.